Halo Bedekers. Menjadi wanita Kopassus bukanlah hal yang mudah. Tapi siapa sangka, sosok Deva Natasha, gadis cantik yang sempat viral di awal tahun 2020 lalu dan mendapat sorotan dari warganet lantaran kecantikannya yang tidak terelakkan. Gadis berwajah imut ini kembali menyita perhatian setelah beberapa tahun lamanya. Ia muncul kembali dengan tampilan barunya yang sudah mengenakan hijab. Kecantikan yang terpancar ini membuat siapapun tak bisa berkedip ya. Padahal, kalau melihat dari latar belakang TNI dan Korps Baret Merah Kopassus, Deva termasuk yang garang di lapangan. Ya, menjadi anggota Kopassus butuh kekuatan ekstra. Meski gak turun ke medan perang, tapi Kopassus wanita juga dilatih layaknya prajurit laki-laki untuk mengikuti lomba. Menjadi wanita Kopassus juga harus punya kemampuan untuk perang khusus. Berlatih di medan yang berat, baik itu di darat, laut, dan udara. Korps yang dibentuk tahun 1950 ini kini sudah melahirkan prajurit-prajurit tangguh yang sudah siap untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Gadis kelahiran 1999 ini mengawali karirnya dari bawah setelah menempuh pendidikan di Akademi Militer Indonesia. Ia tergabung dalam TNI Angkatan Darat. Ia lalu terpilih menjadi salah satu anggota Korps Baret Merah Kopassus. Memang bukan hal yang mudah, namun Deva berhasil membuktikan diri jika dirinya mampu bergabung ke dalam korps tergahar di dunia ini. Bahkan untuk menjadi salah satu anggota membutuhkan kemampuan fisik yang luar biasa dan kekuatan mental baja untuk bekerja di bawah tekanan yang berat. Selain itu, diperlukan juga kondisi psikis yang baik agar saat berada di lapangan maupun medan tempur bisa mengambil langkah tepat dan cepat. Wanita yang lahir dengan nama asli Deva Natasha Wijaya dengan nama panggilan Deva, perempuan kelahiran Jawa Timur ini kini berdomisili di Jakarta dan melanjutkan karirnya sebagai prajurit TNI. Meski kini tampil berhijab, namun diketahui Deva memang sudah beragama Islam sejak lahir. Tapi agaknya kaum lelaki harus menelan ludah pahit nih. Soalnya wanita berpangkat serda ini sudah punya kekasih bernama Muhammad Hanan Haris yang juga berprofesi sebagai seorang prajurit TNI. Meski Deva maupun Hanan tak membagikan kapan mereka mulai menjalin hubungan, juga keduanya jarang sekali tampak berdua di postingan akun media sosial masing-masing. Lalu, bagaimana serda Deva menjalani karirnya? Wanita berusia 23 tahun ini juga aktif mengikuti berbagai perlombaan skydiving. Ya, menjadi wanita Kopassus juga dituntut bisa menjaga pertahanan tak hanya di darat tapi juga di laut dan udara. Seperti yang dilakukan oleh serda Deva, ia juga punya kemampuan skydiving atau terjun bebas. Seperti pada postingannya di bulan Mei 2022 lalu, ia berhasil meraih juara 4 dalam pertandingan Kopassus First National Indoor Skydiving Championship 2022. Deva dan timnya berhasil meraih juara 3 dalam 4-way intermediate. Kejuaraan yang dihelat di Pusat Pendidikan Batu Jajar, Jawa Barat ini pertama kali dihelat di Indonesia dan kedua kalinya di Asia. Kejuaraan yang dihelat selama 3 hari ini diprakarsai oleh Kopassus dan Komite Terjun Payung Vasi, serta mendapat atensi dan KONI. Itu kalau di udara, di darat lain lagi. Sebagai seorang anggota Kopassus, mereka dituntut untuk punya skill ke medan perang. Meski Deva tak melakukan ini, tapi ikut operasi sangat wajib bagi anggota Kopassus laki-laki. Terlebih Kopassus punya catatan panjang soal operasi apa saja yang pernah diikuti. Seperti operasi pertamanya Operasi Pagar Betis. Operasi satu ini dilakukan Kopassus demi menuntaskan pemberontakan DITII yang terjadi di Jawa Timur. Saat itu yang jadi pemimpin pemberontakan adalah Kartosoewiryo. Mereka lalu bergerak mengepung markas pemberontak yang berlokasi di Gunung Geber dan berhasil menangkap Kartosoewiryo pada 4 Juni 1942. Selanjutnya Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat. Operasi ini sempat berjalan alot, di mana Indonesia melawan Belanda di Irian Barat dan dimulai sejak Desember 1961 dan baru selesai pada Agustus 1962. Operasi ini berakhir setelah militer Indonesia kalah di beberapa daerah Nugini Belanda. Kemudian Indonesia harus pasrah melihat Irian Barat jatuh ke tangan Belanda. Selain itu mereka juga harus berjuang untuk menguasai konflik Papua yang masih terus terjadi. Padahal jika melihat ke belakang, sejarah mencatat bahwa konflik yang terjadi ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan mulai memanas di tahun 1961. Saat itu Belanda ingin menguasai wilayah Papua yang sudah direbut dari Indonesia, kemudian membentuk sebuah negara bernama Papua Barat. Sayangnya langkah Belanda itu mendapat penentangan dari Presiden Soekarno. Satu yang beliau lakukan adalah melakukan pendekatan atau upaya negosiasi dengan para komunis
utamanya Uni Soviet. Sikap Presiden Soekarno ini membuat ketar-ketir para pemimpin Belanda juga Amerika Serikat John F. Kennedy. Belanda lalu menyerahkan kembali Papua dan meminta agar Indonesia memberikan kesempatan mereka untuk membuat referendum atau menentukan sikap kemerdekaannya sendiri. Operasi lain yang dilakukan Kopassus dan masih bersentuhan langsung dengan Papua adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Operasi ini berlangsung sejak 8 Januari 1996 hingga 8 Mei 1996. Saat itu seorang peneliti ekspedisi Lawrence 95 disandra oleh organisasi Papua Merdeka. Saat itu operasi Mapenduma dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Kopassus Brigjen TNI Prabowo Subianto. Operasi yang berjalan hampir 5 bulan lamanya ini baru membuahkan hasil setelah Kopassus dan aparat TNI melakukan penyerangan ke markas OPM yang berlokasi di desa Geselama Mimika. Dalam proses penyerbuan ini, 2 orang dari 11 sandera ditemukan tewas. Keduanya bernama Mateus Yosias Lasembuh, yang merupakan peneliti omitologi, dan Nevi Panekanan, seorang peneliti biologi. Bicara soal harta kekayaan, memang untuk sekelas jabatan serda belum ada catatan laporannya. Namun prajurit TNI yang berpangkat serda dan sersan 2 dengan golongan bintara, gajinya berada di kisaran 2.103.700 sampai 3.457.100. Serda Deva juga mendapatkan tunjangan sebesar 2.928.000 berdasarkan golongan kepangkatannya sebagai prajurit dengan pangkat bintara. Peraturan soal jumlah gaji dan tunjangan yang diterima diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Nah, sebagai informasi tambahan nih, untuk menjadi seorang Kopassus, wanita kalian harus memenuhi syarat berikut ini. Persyaratan tahap 1, warga negara Indonesia yang memiliki agama dan menjalankan tugas serta kewajibannya kepada Tuhan. Usia ketika mendaftar adalah sekurang-kurangnya 18 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun. Setia kepada NKRI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehat secara fisik dan mental serta tidak menggunakan kacamata. SKCK bersih dan tidak kehilangan haknya karena keputusan dari pengadilan. Persyaratan tahap 2. Setelah syarat-syarat umum di atas, Anda harus memenuhi tahapan berikutnya. Persyaratan berikutnya cenderung membahas tentang kualifikasi fisik dan psikologis. Tak pernah menjadi bagian dari TNI maupun Polri. Ijazah terakhir adalah SMP dan sederajat. Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah setidaknya selama mengikuti pendidikan pertama hingga 2 tahun setelah resmi menjadi prajurit. Sanggup untuk menjalin ikatan dinas tahap pertama setidaknya selama 7 tahun dan bersedia dikirim ke seluruh penjuru Indonesia. Syarat fisik masuk TNI yang sekurang-kurangnya 163 cm. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua maupun wali. Menjalin proses pengujian dari awal hingga akhir.